Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar matematikanya ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang koordinat Kartesius. Apa sih koordinat Kartesius? Nah, sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau suatu objek unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, semisal kita mau menentukan posisi objek A, atau kita mau menentukan di mana sih rumahnya si B, dan selalu memiliki acuan sumbu yang tetap, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat Kartesius ini memiliki dua sumbu X atau biasa disebut sebagai absis dan sumbu Y atau biasa disebut sebagai ordinat. Posisi titik ini pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Tidak boleh ditukar menjadi Y, X. Harus pasangan berurut. Nah, bilangan X ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, nanti kita bahas pada contoh selanjutnya. Pada koordinat Kartesius memiliki 4 kuadran. Yang pertama, kuadran pertama ini ada di sebelah kanan atas, dan kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, semisal saya memiliki titik A, titik B, titik C, dan titik D, di mana ini posisinya si titik A, atau posisi si B, posisi si C, dan posisi si D dalam koordinat. Tadi disebutkan bahwa X adalah jarak dari sumbu Y, dan Y adalah jarak dari sumbu X. Nah, si X-nya adalah jarak dari sumbu Y, berarti ada 1, 2, 3 satuan, berarti X-nya ada 3. Dan yang Y adalah jarak dari sumbu X, ada 1, 2, ada 2 satuan, berarti 3,2. Nah, yang B adalah negatif 3,3. Kenapa negatif 3,3 bukan 3,3? Karena titik B ini berada di sebelah kiri dari titik acuan. Berarti X-nya ini negatif. Kalian bisa menentukan titiknya langsung dilihat pada bidang koordinat ini, negatif 3,3. Yang C ada negatif 4, negatif 2, dan yang D ada 2, negatif 2. Nah, setelah kalian menentukan titik koordinatnya, si A, si B, si C, dan si D, coba perhatikan titik koordinat A. Titik koordinat A 3,2. 3 ini sebagai koordinat X dan 2 ini sebagai koordinat Y. Koordinat X-nya adalah negatif 3, koordinat Y-nya ada 3. Koordinat X-nya negatif 4, koordinat Y-nya negatif 2. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya negatif 2. Nah, pada titik-titik koordinat yang sudah ditentukan ini, coba perhatikan yang di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat cirinya itu seperti apa. Nah, pada koordinat kuadran pertama, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya juga positif. Pada kuadran kedua, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Pada kuadran ketiga, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif. Dan pada kuadran keempat, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Nah, itu adalah sebagai ciri kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke, seperti ini ya. Cukup mudah dipahami.
Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik A ini berada di titik koordinat 3,1. 3,1. Oke. Nah, seperti ini. Berada di kuadran pertama, titik B berada di kuadran kedua, titik C berada di kuadran ketiga, dan titik D berada di kuadran keempat. Nah, selanjutnya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Yang tadi kita menentukannya terhadap titik acuannya 0,0. Nah, sekarang gimana kalau titik acuannya itu diubah menjadi titik tertentu A, B. Berapapun nilainya ini kita nggak tahu. Oke. Anggap saja ini adalah sebuah denah perkemahan. Di denah perkemahan ada tenda, ada pos utama, ada hutan, ada tanah lapang. Nah, posisi tenda terhadap pos utama di mana? Posisi tenda terhadap pos utama. Berarti pos utama ini sebagai titik acuannya. Titik acuannya di pos utama. Pos utama ini berada di titik koordinat 1,0. Nah, gimana cara menghitungnya posisi tenda ini terhadap pos utama? Kita bisa menggeser seperti ini, atau kita bisa tanpa menggeser pun juga bisa. Lebih mudahnya kita geser seperti ini, agar kalian paham. Oke. Tenda X-nya berapa? X-nya 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada 3. Dan Y-nya 1, 2, 3. 3. Berarti posisi tenda terhadap pos utama ada di koordinat 3,3. Nah, 3 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kanan sumbu Y. Nah, selanjutnya posisi hutan terhadap tanah lapang. Berarti tanah lapang lah ini sebagai titik acuan yang baru. Oke. Hutan ini berada di koordinat berapa? Ada di X-nya ada 1, X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia di sebelah kiri, maka X-nya negatif 5. Dan Y-nya ada 1, 2, 3 di atas ya, berarti ada 3. Maka titik koordinatnya atau posisi hutan terhadap tanah lapang ada di koordinat negatif 5,3. Negatif 5 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Menggambar garis pada bidang koordinat. Nah, garis itu bisa digambar dengan 2 titik. Nah, misal ini sudah diketahui titik A, titik B, dan titik C pada masing-masing koordinatnya. Nah, saya akan menggambar garis dengan titik A dan titik B seperti ini. Nah, ini garisnya. Nah, garis yang dihubungkan dari titik A dan titik B ini saya beri nama P, garis P. Nah, garis P ini sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya saya menggambar garis dari titik A dan titik C. Maka saya beri nama garis Q. Nah, garis Q ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya garis dari titik B ke titik C. Nah, garis ini memotong 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y dan sumbu X. Nah, saya beri nama garis R, maka garis R memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, seperti itu. Jadi, koordinat kartesius ini untuk menentukan di mana posisi suatu objek. Nah, bagaimana mudah bukan belajar koordinat kartesius? Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WA kelas ya. Terima kasih.